Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, qawluhu wa tuksaru inna fil ibtida'i. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau melanjutkan pembahasan mengenai inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai kapan inna itu dibaca dengan kasroh pada hamzahnya. Beliau kemudian mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, qauluhu wa tuksaru inna fil ibtida'i. Dan inna itu dibaca dengan kasroh di hamzahnya pada ibtida', pada permulaan kalimat. Nahwu, contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Di sini inna di sini diletakkan atau terdapat pada permulaan kalimat. Karena itu dibaca dengan kasroh. Wa ba'dal qasami, dan inna juga dibaca kasroh pada hamzahnya ketika terletak setelah sumpah. Nahwu, contohnya firman Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah, inna kunna munzirin. Hamim, demi kitab atau Al-Quran yang menjelaskan. Nah, kemudian sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Nah, di sini ada sumpah yaitu wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Nah, setelah sumpah kemudian datanglah kalimat inna anzalnahu. Nah, di sini inna juga dibaca dengan mengkasrohkan hamzahnya. Wal qawli, atau ini atofnya kepada al-qasami, jadi wal qawli maksudnya wa ba'dal qawli. Dan setelah qaul, bisa jadi memang lafadznya qala, atau yang semakna, yang memiliki makna qaul. Nahwu qala inni abdullahi, yaitu Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, karena terletak setelah qala, maka inni di sini dibaca dengan kasroh. Wa qablal lami, dan dibaca sebelum atau dikasrohkan ketika sebelum lam. Sebelum lam. Lam pada khobarnya maksudnya. Nanti akan datang penjelasannya. Nahwu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Maka di sini kita lihat dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Nah, karena di sini khobar innanya ada lamnya, maka inna itu dibaca dengan kasroh pada hamzahnya. Kemudian kita lanjutkan, li hamzati inna thalathu halatin. Pada pembahasan hamzah yang ada pada inna itu ada 3 keadaan. Wujubul fathi wa wujubul kasri wa jawazul wajhaini. Yaitu wajibnya hamzah itu diberi harokat fathah, kemudian wajibnya hamzah itu diberi harokat kasroh, dan bolehnya diberi harokat wajhaini, artinya
boleh diberi harokat kasroh ataupun fathah. Wal qa'idatu fi hadhil mas'alati anna kulla mawdi'in yahtaju fihi ma qabla inna ila masdarin ay ila mufradin fa innal hamzata tuftahu. Kaidah dalam masalah ini, ya pokoknya pada setiap keadaan, ya di mana sebelum lafadz inna itu, ya, sebelum lafadz inna itu lafadz tersebut, ya, atau sebelum lafadz inna itu ada suatu lafadz yang lafadz tersebut membutuhkan masdar, ya. Ai ila mufradin, maksudnya adalah membutuhkan suatu isim mufrad. Fa innal hamzata tuftahu, maka pada saat keadaan seperti itu, maka hamzahnya diberi harokat fathah. Ya, kita lihat catatan kaki. Wa dzalika kal fa'ili wal maf'uli bihi wa naibil fa'ili wal ismil majruri bi harfin wal mubtada'i wal khabari. Yang dimaksud dengan isim mufrad di sini, ya, atau yang dikatakan masdar atau isim mufrad dalam pembahasan ini seperti fa'il, ya, kedudukan fa'il, atau maf'ul bihi, atau naibul fa'il, atau isim yang majrur dengan huruf, atau mubtada' dan khobar. Ya. Kalau inna di situ, yaitu menempati salah satu dari kedudukan ini, fa'il, maf'ul bih, dan seterusnya, maka wajib diberi harokat fathah. Fahadihil aslu fiha antakuna mufradan. Karena pada asalnya, ya, kedudukan-kedudukan ini tadi, fa'il dan seterusnya, itu hukum asalnya itu adalah berupa isim mufrad. Jadi akhirnya anna dan seterusnya itu nanti harus ditakwil menjadi masdar. Ya, ini kita sudah bahas pada penasab fi'il mudhari, yaitu an. Ya, contohnya di sini. Nahwu yasurruni antasduqa. Ya. Bahwa engkau jujur itu menyenangkan aku. Nah, antasduqa ini menempati kedudukan fa'il sebetulnya. Maka bisa ditakwil menjadi ai sidquka. Yasurruni sidquka. Kejujuranmu menyenangkan aku. Atau atamanna antastaqimal mar'atu. Ya, saya berharap, ya, wanita tersebut itu ya menjadi lurus seperti itu. Ya, ai istiqomatal mar'ati. Ya, di sini takdirnya atau takwilnya itu antastaqimal mar'atu itu bisa dijadikan istiqomatal mar'ati. Maka jadi atamanna istiqomatal mar'ati. Ya, saya menginginkan lurusnya wanita tersebut. Atau yukhafu antazulan ni'amu. Ya, yukhafu antazulan ni'amu. Ya. Ya, hilangnya nikmat-nikmat itu ditakuti. Ya, maka di antazulan ni'amu itu menempati kedudukannya naibul fa'il. Ya, kalau yang tadi sidquka menjadi fa'il, kemudian istiqomatal mar'ati itu menjadi maf'ulun bihi. Nah, kemudian antazulan ni'amu itu menempati kedudukan naibul fa'il. Ai zawaluha. Ya, yukhafu zawaluha. Ya, hilangnya nikmat itu ditakuti. Kemudian contoh yang menempati kedudukan majrur dengan huruf adalah ajibatu min an tatakabbara. Ya, ajibatu min an tatakabbara. Ya, mengherankan aku, ya, bahwa engkau sombong itu mengherankan aku. Ai min takabburika. Ya. Di sini itu menempati kedudukan majrur dengan min. Ya, an tatakabbara ini. Ya, jadi bisa ditakwil menjadi takabburika. Ya, kesombonganmu itu mengherankan aku. Atau kemudian yang berikutnya, ya,
Minal muru'ati ini berarti menempati kedudukannya mubtada. Minal muru'ati an tu'ina akhaka. Ya, minal muru'ati an tu'ina akhaka. Ya, dari perkara atau keluhuran budi itu bahwa ya engkau membantu saudaramu. Ya, maka antu'ina akhaka itu menempati kedudukan mubtada. Jadi takdirnya ai i'anatuka akhaka minal muru'ati. Ya, bahwa engkau membantu atau bantuanmu terhadap saudaramu yaitu termasuk keluhuran budi. Kemudian yang terakhir yaitu al-ghibatu an tadhkura akhaka bima yakrahu. Ya, ini berarti menempati kedudukannya khobar. Al-ghibatu an tadhkura akhaka bima yakrahu. Ghibah adalah engkau menyebutkan ya, sesuatu mengenai saudaramu yang dia itu membencinya. Nah, an tadhkura itu bisa ditakwil menjadi zikruka. Ya, sebagaimana lafadz hadis dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya. Ya, penyebutanmu mengenai saudaramu yang dia benci. Ya, jadi kalau menempati kedudukan tadi itu fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, isim majrur dengan huruf mubtada dan khabar, itu inna itu difathahkan. Li'anna fathaha ma'nahu annal masdarul muawwala yahillu mahallaha. Ya, karena kalau misalnya anna itu difathahkan hamzahnya, maka maknanya masdar yang ditafsirkan dari itu atau masdar muawwalnya itu boleh menempati kedudukannya, ya, kedudukan fa'il dan seterusnya. Kemudian kaidah yang kedua, wa kullu maudhi'in yahtaju fihi ma qabla inna ila jumlatin fa innal hamzata tuksaru. Pada setiap keadaan ya, di mana lafadz yang ada sebelum inna itu memerlukan suatu jumlah, ya. Jadi lafadz sebelum inna itu memerlukan suatu jumlah setelah lafadz tersebut. Ya, suatu kalimat. Maka pada saat itu hamzahnya dikasrohkan. Ya, contohnya tadi setelah sumpah, ya, atau setelah perkataan qala, seperti itu. Kemudian kaidah yang ketiga, wa kullu maudhi'in yasihhu fihil wajhani fa innal hamzata yajuzu fathuha wa kasruha. Ya, pada setiap keadaan ya, yang memungkinkan dua hal tersebut tadi, ya, dua wajah atau dua cara, ya, maka di sini hamzah boleh difathahkan atau dikasrohkan. Famithal wujubi fathiha, ya, contoh di mana inna itu wajib difathahkan pada hamzahnya menjadi anna, yaitu sarroni annaka muwadhibun ala sholatil jama'ati. Ya, sarroni annaka muwadhibun ala sholatil jama'ati. Ya, bahwa engkau ya terus menjaga sholat jamaah itu menyenangkan aku. Fayajibu fathu hamzati inna. Maka pada saat ini wajib memfathahkan hamzahnya inna. Jadi bacanya sarroni annaka. Ya, mengapa? Li'annal maqama yastad'i fa'ila sarro. Karena setelah sarroni, yaitu kedudukannya, itu membutuhkan fa'il atau menuntut adanya fa'il bagi sarro. Ya, kan? Sarroni, sarro fi'il, ni, yaitu ya mutakallim dan nun wiqayah, itu menjadi maf'ulnya. Maka perlu adanya fa'il, ya. Wal fa'ilu la yakunu illa mufradan. Dan yang namanya fa'il itu ya pasti berupa isim yang mufrad, ya. Fa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin fa'ilu sarra, ya.
maka anna dan juga ya yang masuk setelahnya, maksudnya isim anna dan khobar anna, itu dapat ditakwil menjadi masdar dan kedudukannya adalah fa'ilnya sarro. Ai takwilnya adalah sarroni muwadzabatuka. Ya, sarroni muwadzabatuka. Ya, menyenangkan aku ya penjagaanmu atau engkau terus-menerus ya salat jamaah seperti itu. Wa amma wujubu kasriha wa qad iqtasara alaihil musannifu. Ya. Adapun wajib kasrohnya ya, yaitu wajibnya inna itu dibaca kasroh pada hamzahnya, itu ya telah diringkas oleh Ibnu Hisham pada matan Qatrun Nada. Ya. Kemudian ya wa amma wujubu kasriha fa fi mawadhi'ah. Maka wajibnya kasroh itu ada beberapa keadaan. Dzakara minha arba'atan, dan Ibnu Hisham rahimahullah itu menyebutkan 4. Ya. Al-mawdi'ul al-awwalu, yang pertama antaqa'a inna fi ibtida'il kalami. Bahwa inna itu diletakkan atau terletak di awal kalimat. Sawa'an kana libtida'u haqiqiyan, ya sama saja. Ya, maksudnya ibtida' di sini apakah ibtida'nya itu berupa ibtida' yang hakiki. Contohnya apa? Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Fa inna, maka inna harfun musyabbahun bil fi'li, adalah huruf yang menyerupai fi'il. Yansibul isma wa yarfa'ul khobaro, yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Wa na ismuha, dan na adalah isim inna. Wa jumlatu anzalnahu khobaruha. Kemudian kalimat anzalnahu adalah khobar inna. Au hukmiyan. Nah, hukmiyan ini atofnya kepada hakikian yang di awal tadi. Sawa'an kana ibtida'u hakikiyan. Kemudian au hukmiyan, atau ibtida'nya itu berupa hukum. Ya, artinya tidak hakiki tapi secara hukum. Ya. Kal waqi'ati ba'da alalistiftahiyati. Ya. Sebagaimana ya kal waqi'ati ba'da ala alistiftahiyati. Ya, jika terletak setelah ala yang istiftahiyah. Ya, yang dia itu yang mudahnya istiftah. Ya, dia itu memulai. Ya, memulai. Ka qaulihi ta'ala, contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ala innahum humul mufsidun. Ya. Ingatlah, ya sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Fa'ala harfu istiftahin wa tanbihin. Maka ala adalah huruf istiftah dan juga ya huruf yang membuka dan juga tanbih. Ya, yang memberikan peringatan. Ya. Maka ala di sini itu ibtida'nya itu berupa hukmiyan, ya secara hukum. Ya. Karena secara hakiki masih ada sebelumnya yaitu ala. Ya, namun karena ala ini adalah huruf istiftah, ya, maka tidak akan berpengaruh pada amalannya inna. Kemudian inna harfun nasikhun. Inna adalah huruf yang menasakh, ya, menasakh hukum mubtada dan khobar, yang menghapusnya kemudian mengubahnya menjadi hukum yang lain. Wal ha'u ismuha. Ya, hak yang ada pada innahum itu adalah isim inna. Wal mimu alamatul jam'i. Mim yang ada pada innahum adalah tanda jamak. Hum dhamiru faslin la mahalla lahu. Ya. Hum adalah dhamir munfasil yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, yaitu yang innahum hum yang itu. Ya.
Al-mufsiduna khobaru inna. Ya, al-mufsidun adalah khobar bagi inna. Ats-tsani yang kedua, antaqa'a jawaban lil qasami. Ya, terletak sebagai jawab qasam, ya jawab sumpah. Wa qad hudhifa fi'lul qasami. Ya, ketika fi'il qasamnya itu dihapus. Ya, karena takdirnya biasanya ada uqsimu. Ya. Uqsimu. Ya. Aku bersumpah. Sawa'an adzukiratil lamu fi khabariha, ya sama saja apakah pada khabar innanya itu ada lamnya, ya. Sebagaimana contohnya kaqaulihi ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya. Itu pada surat Al-Asr, ya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka wal asri adalah qasam, sumpah. Kemudian kita lihat di khobarnya, khobar inna itu ada lamnya. Innal insana lafi khusrin. Ya. Jadi walaupun disebutkan lamnya di sini itu sama. Inna dibaca kasroh. Fal wawu harfu qasamin wa jarrin. Maka wawu yang ada pada wal asri adalah huruf sumpah dan juga dia sekaligus huruf jar. Wa al asri, sedangkan lafadz al asri adalah ismun muqsamun bihi majrurun. Yaitu muqsam bih, ya sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dengannya, yang majrur karena huruf wawu. Wa jumlatu innal insana lafi khusrin, dan jumlah innal insana lafi khusr jawabul qasami la mahalla laha minal i'rabi. Ya, jawab qasam yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Am lam tudhkaril lamu. Ya, am lam tudhkaril lamu, atau lam itu tidak disebutkan bersama khobarnya. Ya, ini atofnya kepada dzukiratil lamu am lam tudhkaril lamu. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Ya Hamim, ya demi kitab yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Fahamim khobarun limubtada'in mahdzufin. Maka lafadz hamim adalah khobar untuk mubtada yang dihapus. Taqdiruhu hadhihi hamim. Takdirnya adalah ini adalah hamim. Marfu'un. Hamim ini kedudukannya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana'a min zuhuriha harakatul adai. Dan tanda rofaknya adalah dhammah yang diperkirakan di huruf akhirnya. Yang menghalangi pengucapannya adalah harakah ada, yaitu menyempurnakan huruf, ya kan? Ha, mim, seperti itu. Ya, mim ya dibacanya mim, bukan kemudian dibaca mimun di sini. Ya. Ala ahadil aqwali fi i'rabiha. Namun ini adalah salah satu pendapat dari i'rab ayat tersebut. Wal kitabi, kemudian lafadz wal kitabi, al wawu harfu qasamin wa jarrin. Wawu adalah huruf sumpah dan juga huruf jar. Wa al kitabi ismun muqsamun bihi majrurun. Sementara lafadz al kitab adalah isim yang menjadi muqsam bih, ya objek sumpah, ya, yang majrur dengan huruf wawu qasam tadi. Wa jumlatu inna anzalnahu jawabul qasami la mahalla laha minal i'rabi. Ya, kemudian jumlah inna anzalnahu adalah jawab qasam, jawab sumpah yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Fa in dzukira fi'lul qasami wajaba kasruha. Namun, ya jika fi'il qasamnya itu disebutkan,
maka wajib dikasrohkan innanya. Ya, wajib dikasrohkan. Bisyarti wujudil lami. Namun syaratnya harus ada lam yang bersambung dengan khobarnya. Ya. Jadi kalau tadi tidak disebut fi'il qasamnya, itu baik ada lam maupun tidak, itu inna itu dibaca kasroh. Namun di sini ya kalau fi'ilnya disebut maka harus ada lam pada khobarnya. Contohnya uqsimu billahi innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Ya, uqsimu billahi innat tahayyula 'alar riba la muharramun. Ya, aku bersumpah demi Allah ya bahwa ya memanfaatkan ya, manfaat dari riba ya, atau mengambil manfaat dari riba atau menggunakan bunga riba itu hukumnya haram atau diharamkan. Ya. Kemudian contohnya juga dalam firman Allah Ta'ala, ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Ya, dan mereka, ya maksudnya orang-orang munafik di sini bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Ya. Maka yahlifuna, nah ini mereka ada fiilnya yaitu yahlifuna. Kalau yang tadi ada fiil uqsimu. Maka khobar innanya harus ada lam dan inna dibaca kasroh. Fa illam tujadil lamu jazal wajhani. Ya, namun ketika fiil qasamnya disebut, namun tidak ada lam pada khobarnya, ya maka boleh diamalkan dua hal. Maksudnya boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasroh. Nahwu contohnya ahlifu inna thamratal ilmi al-amalu. Ya, ahlifu inna thamratal ilmi al-amalu. Ya, aku bersumpah ya bahwa buah dari ilmu itu adalah amal. Maka boleh dibaca ahlifu anna thamratal ilmi al-amalu, atau dibaca ahlifu inna thamratal ilmi al-amalu. Ya, kalau dibaca kasroh, fal kasru ala annaha wasmaha wa khabaraha jawabul qasami. Ya, kalau dibaca kasroh karena inna dan juga isim inna dan khobar inna itu menjadi jawab qasam. Wal fathu ala annaha wasmaha wa khabaraha masdarun mansubun binaz'il khafidhi sadda masaddal jawabi. Kalau dibaca fathah jadi ahlifu anna thamratal ilmi al-amalu, itu karena anna kemudian isim anna dan khobar anna itu adalah masdar yang mansub dengan menghapus al-khafid, yaitu huruf jar yang menempati kedudukan jawab. Ya. Dan nanti pembahasan nahwu kadang ada ini mansubun binaz'il khafidhi, mansub dengan menghapus huruf jar atau huruf khafid. Ya. Ini biasanya ya ketika suatu fiil itu dianggap ya dia itu muta'addi bil harfi. Ya, dia muta'addinya dengan huruf jar. Nah, kemudian huruf jarnya itu dihapus. Ya, maka biasanya nanti mansubun binaz'il khafidhi yang menempati kedudukan jawab. Wat taqdiru, takdirnya ahlifu ala kaunil amali thamratal ilmi. Ya, aku bersumpah ya bahwa keadaan aku bersumpah mengenai keadaan amal adalah buah dari ilmu. Nah, di sini berarti lafadz ahlifu itu dianggap muta'addi dengan huruf jar ala. Ya, namun mansubun binaz'il khafidi, yaitu mansub dengan menghapus huruf jar ala.
Ats-tsalitsu, keadaan ketiga di mana inna wajib dibaca kasroh hamzahnya, anta qa'a fi sadri jumlatin muhakkiyatin bil qauli. Ya. Ini terletak di permulaan kalimat yang dihikayatkan dalam suatu perkataan atau yang diucapkan pada suatu perkataan. Ya. Contohnya qalal ustadzu innas sa'adata fil qanaati. Ya, ustadz berkata, ya sesungguhnya kebahagiaan itu ada dalam qanaah. Ya, di sini berarti kita menghikayatkan ucapan dari ustadz tersebut, yaitu innas sa'adata fil qanaati. Maka pada seperti ini dibaca dengan kasroh hamzahnya. Ya, li'annal muhakka bil qawli la yakunu illa jumlatan fil aghlabi. Karena biasanya yang dihikayatkan atau yang diceritakan pada suatu qaul, perkataan, itu ya biasanya atau secara umum berupa jumlah. Ya, karena seorang ya berucap itu suatu kalimat. Ya, tidak berupa satu kata saja biasanya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, qala inni abdullahi. Ya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Maka qala adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah. Wal jumlatu min inna wasmiha wa khabariha fi mahalli nasbin maqulul qawli. Ya, sedangkan jumlah inna dan isimnya dan khobarnya itu menempati kedudukan nasabnya maqulul qawli, ya, itu menjadi apa yang diucapkan. Ya, jadi seperti maf'ulun bihi, ya. Artinya apa yang diucapkan oleh si pengucap. Ar-rabi'u, yang keempat, antaqa'a ba'da fi'lin min af'alil qulubi wa qad 'ulliqa 'anil amali. Ya. Kemudian terletak setelah fi'il yang berupa ya af'alul qulub, ya perbuatan hati. Ya, ini nanti akan kita bahas pada dhanna dan saudari-saudarinya. Wa qad 'ulliqa 'anil amali. Ya. Kemudian ya mudahnya ditinggalkan amalannya. Karena nanti dhanna dan saudari-saudarinya itu ada yang ta'liq, yang ditinggalkan amalannya secara lafadz walau tapi tidak secara makna, atau bisa juga ilgha, ya, yaitu ditinggalkannya amalan secara lafadz dan makna. Kita lihat catatan kaki, at-ta'liqu ibtalul amali fil lafzi la fil mahalli. Ya. Jadi ta'liq adalah meninggalkan amalan secara lafadz, ya, namun bukan secara kedudukan atau makna. Ya, ini nanti pembahasan dhanna. Ya, wa sayati dzalika fi babi dhanna insyaallah. Yang nanti akan datang penjelasannya pada bab dhanna. Bisababi wujudi lamil ibtida'i fi khabariha. Ya, dengan sebab adanya lam ibtida' pada khabarnya. Ya, yaitu khabar inna. Nahwu alimtu innal israfa la tariqul faqri. Ya, alimtu innal israfa la tariqul faqri. Ya, saya mengetahui ya bahwa ya pemborosan itu ya merupakan jalan menuju kefakiran. Maka perhatikan alimtu, alima ya'lamu itu af'alul qulub yang merupakan saudari dari dhanna. Ya, kemudian ada lam ibtida pada khobarnya, yaitu la tariqul faqri. Maka di sini wajib dibaca inna, bukan anna. Fa'alimtu, maka lafadz alimtu, alima atau alim, ya, fi'lun madin yansibu maf'ulaini. Ya, adalah fi'il madli yang menasabkan dua maf'ul. Ya.
Karena karakter dari dhonna dan saudari-saudarinya itu lafadz yang tadinya mubtada dan khobar dijadikan dua maf'ul, ya, jadi mansub. Ya, tadinya apa namanya? Ya nanti dibahas saja bahwa alima ini akan menasabkan dua maf'ul. Watta'u fa'ilun. Ya, kemudian tak yang ada pada alim itu adalah fa'ilnya. Wa jumlatu innal israfa la tariqul faqri saddat masadda maf'ulai alima. Kemudian jumlah innal israfa la tariqul faqri itu menempati kedudukannya dua maf'ul alima. Ya, alima itu membutuhkan dua maf'ul, itu digantikan oleh innal israfa la tariqul faqri. Wa minhu qauluhu ta'ala. Kemudian contohnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. Ya, wallahu ya'lamu innaka larasuluhu. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya. Faya'lamu fi'lun mudhari'un yansibu maf'ulaini. Maka ya'lamu adalah fi'il mudhari' yang menasabkan dua maf'ul. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wa jumlatu innaka la rasuluhu saddat masadda maf'ulai ya'lamu. Maka kalimat innaka la rasuluhu itu menempati kedudukannya dua maf'ul, dua maf'ulnya ya'lamu. Kita lihat catatan kaki. Wa dzalika li annal fi'la muni'a minal amali fi dzahiri. Karena di sini fi'il itu dihalangi amalannya secara lafadznya. Ya, karena dia tidak ada yang dinasabkan setelah itu. Karena setelah itu ada suatu jumlah. Falam yansib lafdzul maf'ulaini. Maka dia tidak menasabkan lafadz dari dua maf'ul. Walakinnahu fit taqdiri amilun. Namun secara takdir dia tetap beramal. Ya, makanya tetap ada yang menempati kedudukannya dua maf'ul tadi. Falidha saratil jumlatu fi mahalli nasbin qa'imata maqamil maf'ulaini. Ya. Oleh karena itu jumlah yang inna dan seterusnya tadi itu menempati kedudukan nasab, ya, pada kedudukannya dua maf'ul. Wa innama mana'al fi'lu minal amali, ya, wa inna mana'al fi'lu, ya, atau wa innama muni'al fi'lu minal amali liwujudi la milibtidai. Ya, kemudian amil yang menghalangi, karena kalau ta'liq itu pasti ada amil yang menghalangi. Nah, yang menghalangi adalah wujudnya lam ibtida, yang menghalangi amalannya. Kita kembali, fa illam tujadil lamu fi khabariha futihat au kusirat. Ya. Kalau tidak ada lam pada khobarnya, ya, tadi itu kan harus ada misalnya innaka la rasuluhu, ada lam pada khobarnya. Namun kalau pada khobarnya tidak ada lam, maka boleh difathahkan, boleh dikasrohkan. Nahwu alimtu annal masarifa, ya, alimtu annal masarifar ribawiyyata balaun. Nah, saya mengetahui, ya, bahwa bank-bank ribawi itu adalah bencana. Ya. Atau bisa juga dibaca alimtu innal masarifar ribawiyyata balaun. Ya, saya mengetahui bahwa bank-bank ribawi itu bala. Ya, pada bab ini, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan beberapa contoh yang berkait dengan riba, yang semoga kita dapat terbebas dari hal ini. Jadi bisa dibaca anna, bisa dibaca inna. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya,
pada surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Ya, Allah ya mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Ya. Fal qira'atu bi fathi hamzati inna wa hiya wasmuha wa khabaruha fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai alima. Maka qiraah yang membaca hamzah inna dengan fathah itu dan juga maka inna dan isimnya dan khobarnya itu dapat ditakwil menjadi masdar yang menempati kedudukan dua maf'ul alima. Ya, maka yang dapat mafhumnya di sini mungkin ada qiraah yang membacanya dengan alimallahu innakum. Ya, wallahu a'lam. Ya, namun di sini yang kita baca adalah annakum. Wa amma jawazul wajhaini fi hamzati inna wa hiyal halatu tsalitsatu. Ya, adapun bolehnya dua pengamalan, artinya bolehnya dibaca fathah atau kasroh pada hamzahnya inna, itu adalah keadaan yang ketiga. Falaha mawadhi'u. Maka pada hal ini itu ada beberapa keadaan. Wa qad marra ba'duha, ya, sebagian dari itu telah berlalu penjelasannya. Ya, seperti yang sebelumnya ini tadi. Walam yadhkurha Ibnu Hisyamin. Ya, namun ada juga yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.